Islam itu mempersatukan, mempersaudarakan. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan fiddin, azzakallah, saudara seagama yang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah karena memang para pemakmur masjid itu oleh Rasulullah diberi gelar. Di dalam hadis beliau bersabda, innama umaru masajida ahli. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid menjadi dewan kemakmuran masjid, badan kemakmuran masjid, sampai masjid itu ahlullah, keluarganya Allah. Hanya dua kelompok manusia yang akan diangkat sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Yang pertama pemakmur masjid, yang kedua penghafal Al-Quran. Karena pengurus masjid adalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah di bumi. Masjid itu adalah buyutillah fil ardh. Yang kedua, para penghafal Quran itu memelihara kalamullah, perkataannya Allah. Maka dia juga ahlul. Artinya Allah akan memperlakukan para pemakmur masjid dan para penghafal Quran itu seperti seorang kepala keluarga memperlakukan ahli. Insya Allah kebutuhannya dicukupi, dijaga, dilindungi kalau benar-benar karena Allah. Maka tantangan terbesar kita mengurus masjid adalah tetap menjaga niat karena Allah, jangan karena yang lain. Ada dua hal masjid itu bisa makmur kalau pengurusnya ikhlas dan kompak. Dua itu saja. Banyak masjid tidak, meskipun potensinya besar, tidak makmur karena banyak pengurus yang tidak ikhlas, banyak pengurus yang suka bertengkar. Kalau dua ini dijaga, ikhlas dan kompak, insya Allah. Karena ketika orang menerima Islam itu mempersatukan, mempersaudarakan. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Ya. Kelezatan iman itu akan kita rasakan. Jadi insya Allah kalau ikhlas kita pelihara bersama-sama. Yang kedua, kebersamaan dan kekompakan kita jaga, jangan ada praduga, ya, semuanya bisa dikomunikasikan. Insya Allah Allah memberikan kemudahan. Kadang tantangan sangat berat kalau secara logika itu tidak masuk. Pernah sekitar 5 tahun yang lalu, tiba-tiba dari Jalan Jogokaya 68 itu dari sisi Jogokaya itu nggak ada 100 meter. Ada rumah dan tanah yang paling luas 2.219 meter persegi. Rumah paling bagus mau dibeli oleh Rumah Sakit Siloam 15 miliar. Kalau saya diskusi bicara dengan teman-teman pengurus itu pusing bagaimana menyelamatkan aset umum. Kita datangi pemiliknya di Hamling New 8 Bayaran Baru. Saya tanya, benar rumah Anda yang di Jogja dijual? Iya Pak, saya mau untuk utang 8M. Ini sudah deal harga 15 miliar. Cuma Siloam masih menolak, dia membayar 50% dulu, nanti setelah beres proses balik nama di lunasi. Saya ini butuh 8M. Nah,
saya nggak bisa pegang apa-apa. Ini masih nego nunggu 1 bulan. Kalau Masjid Jogokarian mau beli, saya beri waktu 1 bulan. Kalau masjid kami di kampung dari dana 15,5 miliar 1 bulan. Saya ingat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini sedang diuji. Bahwa masjid iman kepada Allah dan hari akhir enggak? Ya. Saya bertanya kepada diri sendiri, Allah itu masih ada enggak sih? Masih ada enggak? Allah itu masih maha kaya? Allah masih maha pemberi enggak? Kenapa enggak minta kepada Allah? Kalau saya rapat pusing semua pengurus, maka saya hanya WA, saya unggah. Insya Allah Masjid Jogokarian mau membeli rumah Jalan Jogokarian 68 15,5 M dalam bulan ini. Alhamdulillah kami sudah punya modal 50% niat, 50% doa. Mohon dibantu berdoa. Itu saja. Jawabannya sebagian besar amin. Hehehe. Seminggu saya ditelepon, namanya Profesor Mahmud Zaki, mantan rektor ITS 2 kali dan pernah jadi Dirjen Kementerian Pendidikan. Pak Ustadz, Ahad besok ada waktu ke Surabaya. Saya lihat jadwal, insya Allah Prof, nanti ngasih ceramah di kampus ya untuk mahasiswa dan dosen. Siap. Selesai ceramah, dia nanya, Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz mau beli tanah ya? Kenapa itu harus beli masjid? Nah, saya ceritakan mau beli doang. Dia nanya, sudah punya uang berapa? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tapi kalau Prof mau minjami saya 15,5 miliar 1 tahun, insya Allah bisa kembali. Jaminannya ya tanah itu jual murah. Itu 1 meter di Jalan Jogokarian itu 10 juta paling murah. Itu 2.219. Bangunannya bagus. Beliau tersenyum aja. Saya pulang. Ahad berikutnya beliau nelfon lagi sebelumnya. Pak Ustadz ke Surabaya lagi yang begini. Nanti bicara di depan kolega keluarga saya. Oh ya, insya Allah saya datang. Habis itu diajak makan. Beliau bicara begini. Ustadz, mohon maaf ya, permintaan Ustadz kami nggak bisa penuhi karena kami nggak biasa meminjamkan uang. Tapi kami telah sepakat tadi dengan teman-teman, kami aja yang membeli, kami serahkan ke Masjid Jogokarian. Hari ke-23 kita sudah jual beli di depan notaris. Jamaah saya hadirkan, yang tadinya amin, jadi Allah itu masih ada. Allah masih maha, Allah masih maha memberi. Tinggal kita ini beriman atau tidak. Nah, kalau orang masjid tidak beriman gimana yang lain? Makanya secara memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir. Baru wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Itu kita buka pasar rakyat ketika para pengusaha kecil kita mengeluh semasa pandemi nggak bisa tumbuh ekonominya, sudah sampai makan tabungan, makan utang. Ayo masjid, suruh mereka jualan, jamaah kita beri voucher untuk belanja. Kita keluarkan sampai 1 pekan 40 juta ya, kita subsidi supaya pasar ini. Modal kita itu cuma 3 juta. Ini sudah bulan ke-5. Masuk bulan ke-6. Uangnya nggak habis-habis. Alhamdulillah. Bahkan tiap minggu nambah subsidi kita. Karena kadang-kadang subuh Sabtu Ahad itu yang datang, ya terakhir kemarin sampai berapa voucher kita? 3.500 voucher. Artinya 1 kali subuh itu 3.500 voucher kali 10.000 kan 35 juta. Artinya yang datang sholat subuh kan 3.500 orang.
Dan sekarang transaksi yang tunai di luar voucher sudah lebih dominan. Artinya pasarnya tumbuh. Ternyata masjid tak pernah kehabisan uang itu. Kita bisa subsidi terus. Ada infak, ada ini. Niat kita ingin menolong dan membahagiakan jamaah. Jadi kalau kita diskusi tentang cash flow itu nggak masuk. Tapi Allah itu ada, masih ada Allah itu sampai sekarang masih ada, dan Allah masih maha kaya, dan Allah masih maha pemberi. Ya, masjid kecil kita ini di kampung mensubsidi rakyat, ya, untuk belanja mereka bahagia menghidupkan usaha jamaah 45 pedagang sekarang dari 93 UMKM yang kita bina tumbuh, dan kas masjid tidak pernah berkurang, justru jangan sampai kecintaan kita kepada harta di masjid tumbuh sampai kas masjid disimpan saja, orang perlu pertolongan tetap uang tidak keluar, ya tambah. Kami mengelola masjid mulai tahun 99. Operasional masjid 43.200.000, uang masuk nggak ada 20 juta. Tugas ketua umum DKM waktu itu menutup selisih. Terus saya mulai, ayo kita layani 24 jam, maka harus ada yang full timer. Saya angkat 3 karyawan, mewakili saya gaji. Masjid nggak punya uang, ya Bismillah. Masya Allah, ya. Allah mencukupi, uang masuk bertambah terus, layanan kita tingkatkan, semangat kita pasal Bruno, ada uang segera belanjakan untuk kesejahteraan jamaah, jangan disimpan. Ternyata mengalir terus. 2003 kami mulai membentuk Baitul Mal. Waktu itu kami punya muzaki hanya 19 orang, zakat mal setahun cuma 5 juta. Maka kemudian uang yang masuk kita coba untuk pemberdayaan ekonomi jamaah seluruhnya, zakat mal maupun infak. Sekarang kami punya 659 muzaki, zakat malnya sudah 2,9. Dan boleh dikatakan hampir 80% yang berzakat itu dulu mustahil. Kami melayani pembayaran atau penerimaan zakat itu tiap hari 24 jam. Sekarang ada orang-orang yang kepingin takjil berzakat. Jadi tutup toko jam 9 malam atau setengah 10 dihitung, keuntungannya langsung potong 2,5% diantar. Masjid-masjid lain tutup, las tutup, kami masih buka jam 11, kadang jam 12 malam, karyawan toko tadi bayar zakat, kita masih melayani. Kita melayani mengikuti Al-Quran, ya. Khudh min awwalin shadaqah tutahhirum wa tuzakkim biha wa shallu alaihi inna sholataka zakatun. Jadi ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah wajib yaitu zakat, ya, untuk mensucikan dan menumbuhkan harta mereka. Doakan mereka yang membayar zakat itu, karena doa-doamu akan membuat hati mereka tenteram. Maka layanan ZIS itu apa? Doa. Jadi kalau orang bayar zakat, kita doakan, bukan tanda kwitansi dan laporan. Itu layanan pajak. Pendekatan administrasi itu penting, tapi bukan pokok. Pendekatan ibadah, zakat itu ibadah. Sampai kadang ini di depan saya ada warung, di depan kantor saya ada warung angkringan, ada warung bakso. Pak Ustadz tadi ditunggu apa? Ada orang mau bayar zakat, nanti nunggu. Saya disuruh nelpon kalau Pak Ustadz saya datang. Loh, kenapa? Kan ada Pak Weli dia sudah. Iya Pak,
Kalau Pak Weli mendoakannya masih pakai lihat HP gitu. Apa? Jadi zakatnya minta yang doanya itu. Nah, gitu. Doanya layanan Pak. Dia dari mulut ke mulut mengajak teman-temannya, zakat itu mesti Jogokari yang bisa kan didoakan Pak. Di masjid lain memang dikasih kwitansi, kami aja bisa buat. Ini satu contoh sederhana ya. Maka jangan sampai pengurus LAS, BAS, JIS menugaskan petugas administrasi. Tugaskanlah ustaz yang membuat tentram orang yang bayar zakat, karena perintah Allah wasol alaihi, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, doa-doamu untuk yang bayar zakat membuat hati mereka tentram. Karena kan manajemen pendekatannya administrasi. Kalau sudah kasih kwitansi buat laporan ini dana zakat masuk pengeluarannya apa saja, wah itu trust belum tentu. Karena orang bayar zakat itu maunya tenang. Allah tahu itu kebutuhannya apa, hati mereka tenang. Maka wassallu alaihi inna sholataka sakanu lahum. Maka doakan yang bayar zakat. Doamu untuk membayar zakat itu buat hati mereka. Nah, jadi layanan zakat, sedekah adalah doa, bukan kwitansi. Jadi jangan merekrut karyawan ZIS itu semata-mata wah administrasinya bagus, bukan itu. Lebih penting orang yang datang membayar zakat terlayani ibadahnya, doanya. Insya Allah itu akan meningkat. Bahkan kadang-kadang sebelum pandemi ya, orang dari Jakarta jauh-jauh hari-hari akhir Ramadan itu sengaja singgah apa? Cuma mau bayar zakat ke Jogokarian. Gitu, ya. Karena apa? Doanya tadi yang ditunggu-tunggu. Kan Qurannya begitu, maka mengelola masjid itu mengikuti Quran dan Sunnah, udah nggak usah susah-susah mikirnya. Jadi tidak perlu, mohon maaf ini ya, standar ISO gitu. Jadi standarnya itu gimana itu? Bagaimana Allah, bagaimana Rasulnya, standarnya itu saja insya Allah. Administrasi itu penting, tetapi bukan utama. Saya kira itu saja ya. Mari kita jaga keikhlasan, kekompakan, dan mengutamakan pelayanan ibadah dengan pendekatan ibadah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Ridho. Kami memberikan pencerahan juga terkait pengurusan DKM. Jadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan. Pertama adalah bagaimana mengubah mindset jamaah kita yang tadi disampaikan. Yang selama ini dalam bukti Pak, kita ini seolah-olah apa istilahnya itu terlalu berpengaruh umat. Minta sumbangan, sebentar minta bantuan. Sementara untuk mengarah ke BUMM itu kita apa istilahnya tuh ya belum berpikir sejauh itu gitu. Nah, masjid kami sudah 5 tahun Pak, belum selesai Pak dibangun. Nah, ini tadi kalau pakai bilang ikhlas dan kompak, insya Allah nih kami bukti hari ini kita hadir di sini, jemaah kita ini sebagai 80% hadir pengurus kita. Yang pertama, yang kedua, ini mohon maaf, seandainya sudah seperti Jogokarian, ini kan akan banyak peluang-peluang bisnis. Yang orang itu kalau udah ada duitnya, wah. Ini kan pasti juga akan timbul katakanlah kepentingan ekonomi yang bukan menghidupkan masjid, malah hidup di dalam masjid. Jadi seolah-olah ini harus kita jaga bahwa kita jangan sampai tanda kutip wah terjadi penggelapan dana umat untuk kepentingan pribadi. Ya itu bagaimana strategi kita supaya benar-benar masjid itu sebagaimana kami telah menetapkan dalam visi kami adalah Masjid Mas'ah sebagai masjid yang terdepan dalam pelayanan umum. Terima kasih Pak.
Sebenarnya problem masjid itu hanya 3. Satu, otoritas. Kadang di masjid itu tidak jelas siapa yang punya otoritas. Nah, otoritas itu bisa terbentuk karena 3 hal. Satu, integritas. Jadi pengurus itu mengurus, jangan menjadi urusan. Ya, artinya begini, kita membuat program kesejahteraan jamaah, tapi pengurus jangan menjadi penikmat. Ini misalnya kita buat program beasiswa, jangan sampai ada yang putus sekolah karena tidak bisa bayar sekolah, bayar oleh masjid. Tapi keluarga kita tidak boleh ikut menikmati. Kenapa? Rugi. Kecil bantuan dari masjid, bantuan dari yang punya masjid, Allah itu jauh lebih besar. Kita rugi. Kalau kita mengambil dari jatahnya masjid, kecil Pak. Tapi kalau ngambil jatahnya dari yang punya masjid, besar. Jadi kalau orang sampai memanfaatkan, sebenarnya dia merugikan diri. Jadi mengambil yang kecil, tidak mau meminta yang besar. Saya diundang untuk mengelola masjid besar di Gresik itu. Saya dikasih wakaf 5 hektar, dikasih dana 100 miliar untuk bangun masjid sampai selesai. Kita ngurus. Wakifnya manggil saya secara khusus, tanya, Pak Yai, minta dikaji berapa? Saya bilang, kalau saya terima gaji, masjidnya nggak makmur. Karena saya bekerja atas dasar dan sampean kalau gaji saya sebesar apapun menurut sampean itu bagi saya terlalu kecil, karena saya minta gaji dari Allah yang maha kaya, lebih kaya dari sampean. Ya. Sampai beliau bilang, sudah gini aja Pak Kiai, semua keperluan reinvest nanti kita ganti. Saya nggak pernah reinvest Jogja Gresik, kita bawa mobil mulus, nggak mau saya, karena saya hanya minta pada Allah yang punya masjid, bukan kepada wakif. Ya. Operasional masjid itu 300 juta lebih sebulan. Saya nggak mau itu membebani masyarakat. Saya bilang, ayo kita buat BUMN. Itu ada tanah. Akhirnya kita diberi wakaf masjid itu 50 hektar. Kita tanam mangga. 2 tahun sudah mulai panen. 1 hari ya sudah di luar musim itu 6 ton. Kalau pas musim ya bisa 20 ton. Kalau Anda masuk supermarket ada apa mangga Jokana, Namduk, Megaspera dengan merek Pandawa atau dengan merek Galasari lah itu dari kebun kami di sana. Ya. Setelah itu beliau bulan Agustus yang lalu wafat karena kena COVID. Sebelumnya beliau mewasiatkan yang pertama kebun mangga ditambah 250 hektar jadi 300 hektar. Yang kedua beliau mewasiatkan 75% harta saya wariskan ke masjid. 25% harta saya itu anak saya sudah kaya raya semua. Belum sampai setengah bulan beliau dipanggil Allah Muhammad karena COVID, Masya Allah. Jadi jangan pernah berharap kepada makhluk, karena makhluk itu kikir dan miskin. Berharaplah pada Allah yang maha pemurah dan maha kaya. Ngurusi rumahnya Allah, ya bekerja pada Allah, maka Allah yang akan memberikan gaji, tunjangan, fasilitas yang lain-lain itu Allah. Kalau kepada yayasan itu cari uang aja susah, maka kalau gaji kita sedikit rugi kita. Ya. Tapi mereka yang berkhidmat di masjid dan tidak punya ma'isyah yang cukup, pikirkanlah kesejahteraan mereka. Maka kalau kami gaji merebut, rendah, tidak boleh lebih rendah dari UMK, dari UMR, tidak boleh. Itu memperbudak namanya.
tadi saya ceritakan. Kami di sana imam tuh kami gaji 10 juta gaji pokok, kita sediakan rumah, kita sediakan mobil dinasnya Innova Rebel terbaru. Terus bensinnya juga Iya, untuk operasional. kalah dong Jakarta. Apa? Ya kalau imam masjid kita diundang Pak Bupati mimpin doa di sana. Berjajar mobilnya dengan kepala dinas masih bagus. Dihormatilah imam masjid gitu. Ya. Ada jamaah bertanya, nggak kemahalan Pak Ustaz? Itu masjid kita ini kapasitasnya 2.000, yang di dalam belumnya gitu. Kalau imam 10 juta itu berarti sehari cuma 300.000. 5 kali ngimami berarti hanya 60.000 sekali jadi imam. Jamaah kita 2.000. Maka setiap jamaah hanya mengasih 30 rupiah. Ngasih pengamen 2.000, ngasih imam 30 rupiah, kurang ajar namanya. Masya Allah. Ya. Beliau Pak Zohar Arifin yang wakaf masjid di namanya Masjid Mutiara Arifin. Beliau owner dari PT Polowijo, perusahaan pupuk magnesium terbesar di Asia. Beliau itu punya lahan 7.500 hektar. Ya. Produksi pupuknya itu 1 tahun 1,5 juta ton. Harga pupuknya 1 kilo 1.500 kira-kira. Anda bisa hitung penghasilannya sehari berapa. Tapi tadi 75% kekayaannya diwariskan ke masjid kan. Anaknya itu 25% sudah kaya raya. Jadi Masya Allah. Ya. Nah, beliau mengatakan, saya ini mu'alaf masjid Pak Ustaz. Artinya baru terpikir ngurus masjid setelah tua ini. Dulu cuma senang-senang aja. Dunia ini mana saja yang belum saya datangi. Senang-senang apa yang belum saya jalani. Saya nanya Pak Kiai, kira-kira dosa saya yang numpuk-numpuk dulu dengan bangun masjid tertutup tidak? Saya bilang insya Allah, kenapa? Dosa sampean berhenti sekarang ngurus masjid. Pahala sampean balas semua jamaah yang sholat di sini, numpuk terus, bahkan Anda meninggal, besok ngalir terus, dosanya berhenti, pahalanya ngalir, pasti akan berat pahalanya daripada dosanya. Maka beliau, saya tambah lagi 300 hektar, saya wariskan itu karena semangat beliau itu. Dan Allah, Masya Allah, beliau itu setelah masjid jadi jam 2 malam sudah ke masjid sama istrinya, membawa nasi mandi, kadang nasi biryani, kadang nasi ini, semua yang tahajud diajak makan bareng sebelum subuh. Beliau baru pulang dari masjid setelah sholat duha. Itu kira-kira berjalan 4 tahun, jadi 5 tahun memulai bangun masjid jadi, terus masjid jadi beliau 4 tahun terus gitu, dan wafat alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul amin. Ya. Jadi kita melihat ketika orang kembali ke masjid, kasih sayang Allah itu Masya Allah. Dosa yang istilah beliau, udahlah dosa apa yang belum pernah saya lakukan Mas. Ya. Saya diberi kekayaan yang seperti ini. Nah, maka kemarin juga saya beberapa bulan yang lalu diundang oleh pengusaha sawit terbesar di Sumatera Utara, namanya Haji Hanif. Ya, beliau membangun tahun ini 99 masjid dengan biaya pribadi. Ketika peresmian salah satu masjid saya diundang untuk memberikan. Saya bilang, Pak Hanif ini jangan membebani masyarakat. Kenapa Pak? Bangun masjid bagus-bagus. Nanti untuk merawat, ngumpulin infak orang miskin untuk membangun masjid. Sebaiknya Pak Hanif bangun, di tiap masjid itu ada usaha, kasih modal supaya masjid bisa mencukupi kebutuhannya. Oh, itu bagus Pak Kiai, saya senang. Ya, buatlah. Beliau meninggal bulan September yang lalu, sudah 24 masjid yang berhasil dibangun dalam 1 tahun, targetnya 99. Saya tanya masjid yang dibangun berapa satu masjid? Biayanya 30 miliar. Masya Allah. Beliau punya anak 9, yang nomor 8 itu namanya Musa Rajeksa, sekarang jadi wakil gubernur Sumatera Utara. Sering ke Jogjakarta. Waktu itu saya pulang pamit Pak Haji Hanif, saya pulang, Pak Kiai saya kasih 5 mobil ya.
Nah untuk apa saya bilang? Ya terserah pakai itu bersih-bersih masjid ya, kan terima 2 ambulan kasih ya. Jadi beliau itu bagi-bagi. Insya Allah September kemarin beliau juga kena COVID wafat. Ya. Tapi masjid yang dibangun terus dikasih ada supermarket modal. Dia tidak mau membebani. Jadi akan makin banyak lah kita nanti ketemu orang yang diberikan oleh Allah satu hidayah. Ya. Ketika memikirkan berbuat membangun 99 masjid itu Allah mencukupi, kan gitu toh. Mau berbuat baik cukupi lagi, uangnya tidak akan habis. Jadi kalau kita justru berpikir mau mendapatkan sesuatu dari masjid itu kita akan rugi, gitu. Karena Allah itu tidak akan memberi. Tapi ketika kita hanya berharap kepada Allah, jangan berharap pada makhluk, insya Allah. Ya, itu yang akan kita rasakan. Jadi dulu saya pertama ketemu orang kaya yang bangun masjid namanya Bu Suciati Saliman di Sleman, itu bangun masjid sendiri mirip Masjid Nabawi miniatur ya, hampir 100 miliar juga dibiayai sendiri. Sebelum bangun masjid itu dia cuma motong ayam, dia pengusaha RPA itu cuma sekitar 80.000 ekor per hari. Kemudian jadi setelah bangun masjid malah seperti 120.000. Jadi Allah itu selalu begitu. Itu yang saya saksikan langsung, ketemu mereka-mereka yang menjadi ahlullah, menjadi orang-orang yang diangkat sebagai keluarga Allah. Allah memberikan saya banyak pelajaran bertemu orang-orang yang seperti itu. Ya. Di mana saja. Maka bismillah, ketika Allah sudah memberikan kebutuhan kita untuk maisha, maka haraplah bekerja kepada Allah di masjid, mengharap dari Allah, jangan mengharap dari makhluk, terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Allah Maha Kaya, Allah Maha. Maka dengan semangat itu insya Allah kita akan selalu terpelihara dalam persaudaraan. Jangan sampai ada perselisihan cuma masalah keuangan, terlalu kecil, terlalu kecil. Berapa sih uang masjid itu? Ya. Maka justru mari berpikir untuk menambah pelayanan kita kepada jamaah. Pasti Allah menambah penghasilannya. Dulu ketika masjid hanya ngurusin soal sholat berjamaah, adzan, iqamah, bangunan, ya infaknya sedikit, pendapatannya sedikit. Ketika kita mengurus orang-orang yang memerlukan pertolongan, Allah itu memudahkan. Allah memudahkan. Tadi ketika para pengusaha kita itu sudah drop masjid mensabat dengan tadi pasar rakyat, ternyata min haitsu la yahtasib, uang itu bertambah terus, kita enggak berkurang. Orang kan berpikir Pak, tiap bulan subsidi 50 juta hanya untuk belanja jamaah. Ternyata uangnya nggak pernah kurang, meningkat terus gitu. Ya. Mungkin masjid lain berpikir, wah sayang Pak, cuma untuk voucher belanja masyarakat sekian juta, kan bisa untuk bangun masjid. Ya. Bangun masjid itu akan ada sendiri jalannya nanti. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita bekerja untuk Allah, yakin bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan karena Allah, Allah pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Tidak mungkin tidak. Ya. Ini tidak bisa kita bantah, karena sejak tahun 99 sampai sekarang kita ngurusin masjid itu merasakan terus seperti itu. Merasakan terus seperti itu. Termasuk insya Allah keluarga kita juga begitu. Kita memikir susahnya keluarga lain, mengatur
ngatur anak-anaknya. Kita pikirkan bagaimana anak-anak dibina di masjid. Ya, insya Allah anak kita akan diurus oleh Allah dengan baik. Ya, kalau kita hanya mikir anak kita sendiri, mungkin ngurus anak kita sendiri aja kesulitan kita. Ya, gitu. Jadi nikmat-nikmat Allah karena kita menjadi ahlinya itu akan kita rasakan. Maka marilah kita nikmati penghormatan Allah menunjuk kita. Ya jabatan camat itu seberapa sih? Jauh lebih mulia jabatan ketua DKI. Jadi camat tuh SK-nya cuma dari Menteri Dalam Negeri, bahkan cuma wali kota. Jadi DKM SK-nya itu dari Allah. Berapa kekayaan wali kota? Kekayaan Allah lebih besar. Berapa kemuliaan yang bisa diberikan oleh seorang wali kota dengan kewenangannya? Dan berapa kewenangan Allah kalau mau memuliakan seseorang? Ya, beruntunglah Pak Camat jadi ketua DKI. Itu jabatan yang luar biasa. Ya, tidak semua camat diberi oleh Allah jabatan ketua DKI. Iya, harus disyukuri. Coba di Bogor camat yang jadi ketua DKI berapa, Pak? Ya, nikmatilah, nanti akan dirasakan. Ya. Jazirnya hanya RW. Saya ketua RW, ketua RK, saya pernah dicalonkan wakil wali kota aja saya dipaksa-paksa saya. Kalau enggak karena memenangkan pilihan umat saya enggak mau. Kalau saya mau jadi anggota DPR RI tahun 82 itu Pak Harto sudah minta saya untuk duduk di DPR. Saya milih ngurusin masjid. Gitu. Ternyata yang saya serahkan kader ke Pak Harto untuk jadi anggota DPR sampai terakhir jadi menteri tapi masuk penjara karena ditangkap KPK. Masya Allah, untung dulu tidak saya terima. Dua Pak Harto pembina Golkar, saya dipanggil suruh mewakili kader masjid. Jadi dulu ada program namanya karakter, kader penggerak teritorial dari Golkar. Pak Aswaranas, Pak saya ketemu Pak. Tapi alhamdulillah saya milih, terima kasih saya ngurus masjid saja. Lah teman yang saya sodorkan untuk mengganti saya di situ di DPR RI sampai 3 periode jadi anggota DPR RI, kemudian sempat menjadi menteri, kok ketangkap KPK. Sedih saya. Ya, jadi artinya jabatan Allah itu lebih mulia daripada jabatan yang diberikan oleh makhluk siapapun dia. Beruntunglah Pak Camat jadi ketua DKI. Selamat. Insya Allah nanti Masjid Mas'a akan menjadi mercusuar umat Islam minimal di Jawa Barat. Amin, amin. Ya, Insya Allah. Insya Allah suatu saat saya akan silaturahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.